Dalam sejarah panjang perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan, banyak tokoh telah menorehkan jejak penting dalam mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, tak semua nama besar dalam sejarah bangsa ini mendapatkan pengakuan resmi sebagai pahlawan nasional. Gelar tersebut yang secara hukum diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui proses seleksi ketat dan politis, bukan semata berdasarkan jasa sejarah, tetapi juga melalui kacamata ideologi, moral, dan kepentingan kekuasaan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Beberapa tokoh bahkan telah berjuang sejak sebelum proklamasi 1945, menjadi bagian penting dalam perlawanan bersenjata maupun diplomasi, tetapi tetap ditolak menjadi pahlawan nasional karena dianggap memiliki cacat ideologis, pernah berselisih dengan penguasa, atau dinilai terlalu kontroversial untuk dijadikan simbol nasionalisme yang bersih dan netral. Salah satu nama yang paling sering diperbincangkan dalam konteks ini adalah Tan Malaka. Ia adalah seorang revolusioner kiri yang menulis buku Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, dan menjadi inspirasi bagi banyak kaum muda di masa awal perjuangan kemerdekaan. Tan Malaka bahkan lebih awal mengajukan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia 100%, jauh sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Namun, latar belakangnya yang terkait dengan komunisme dan sikapnya yang sering berseberangan dengan arus utama politik membuatnya ditolak selama bertahun-tahun. Ia baru diangkat sebagai pahlawan nasional pada 1963 setelah wafat, namun tetap menjadi figur yang kerap dipinggirkan dalam narasi sejarah arus utama. Penolakannya di masa lalu mencerminkan betapa ideologi komunis, meskipun punya akar perjuangan melawan penjajahan, tetap menjadi momok dalam politik Indonesia, terutama pasca 1965. Kisah serupa juga dialami oleh Sultan Syahrir, seorang tokoh intelektual yang menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia adalah tokoh besar yang memimpin perjuangan diplomatik dalam fase krusial awal kemerdekaan. Namun, karena afiliasinya dengan sosialisme dan karena ia sempat ditahan tanpa proses hukum oleh pemerintahan Soekarno atas tuduhan makar, namanya sempat terlupakan. Ia akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional pada 1966, tetapi pasang surut pengakuan terhadap jasanya mencerminkan betapa kekuasaan memiliki andil besar dalam menentukan siapa yang layak dikenang secara resmi dalam sejarah bangsa. Tokoh lain yang sering dilupakan namun memiliki jasa luar biasa adalah Syafruddin Prawira Negara. Ketika Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda dalam agresi militer II, Syafruddin memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, di Sumatera Barat untuk memastikan bahwa negara tetap hidup di mata internasional. Tanpa peran PDRI, keberadaan Republik Indonesia bisa saja tak lagi diakui dunia. Namun, karena ia kemudian terkait dengan Partai Masyumi, Partai Islam Modernis yang dibubarkan Soekarno, dan karena ia pernah menentang kebijakan ekonomi pemerintah, pengakuan atas jasanya ditunda hingga tahun 2011. Penundaan ini menunjukkan bagaimana afiliasi ideologis, dalam hal ini Islam Modernis, bisa menjadi hambatan politik dalam mendapatkan gelar resmi sebagai pahlawan. Hal yang tak kalah kontroversial adalah nasib Sultan Hamid II, yang namanya jarang disebut dalam buku sejarah sekolah, padahal ia adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Ia juga merupakan anggota Kanip dan pernah menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Namun, keterlibatannya dalam pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling menjadi noda dalam kariernya. Meskipun belum terbukti ia sebagai otak utama dalam pemberontakan itu, sejarah resmi tetap mengaitkan namanya dengan gerakan kontra-republik. Karena alasan itu, berbagai usulan pengangkatan Sultan Hamid Aka sebagai pahlawan nasional selalu kandas, sekalipun jasanya sangat nyata dan simbol hasil karyanya digunakan di semua institusi negara. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin selama lebih dari 3 dekade, juga menjadi tokoh dengan posisi yang rumit dalam wacana kepahlawanan. Di satu sisi, ia dianggap menyelamatkan negara dari potensi perang saudara dan kehancuran ekonomi pada masa awal Orde Baru, serta berhasil membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ia juga dituduh bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman demokrasi, serta korupsi sistemik. Karena pertentangan tajam antara kelompok pro dan kontra Soeharto, hingga kini, usulan pengangkatannya sebagai pahlawan nasional belum disetujui. Sebagian kelompok menilai pengangkatannya akan mencederai keadilan sejarah, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pengakuan terhadap stabilitas nasional yang pernah ia bangun.
Wacana ini mencerminkan betapa gelar pahlawan tidak semata soal jasa, tetapi juga soal memori kolektif dan luka bangsa. Nasib serupa dialami oleh Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang pada abad ke-11 memimpin pemberontakan besar terhadap kekuasaan Mataram dan Belanda. Ia dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Madura dan sebagian masyarakat Jawa Timur karena perlawanan bersenjatanya berhasil mengguncang hegemoni kerajaan dan kolonial. Namun, dalam narasi sejarah resmi, Trunojoyo dicitrakan sebagai pemberontak terhadap Raja Amangkurat II, yang secara simbolik dianggap sebagai bagian dari sejarah kerajaan pendahulu republik. Dalam logika sejarah resmi, pemberontakan terhadap kerajaan, terlepas dari motif anti-kolonial, tetap dilihat sebagai pengkhianatan terhadap tatanan. Oleh karena itu, hingga kini Trunojoyo belum pernah diangkat sebagai pahlawan nasional, dan usulan tersebut selalu gagal lolos verifikasi. Salah satu tokoh dengan sejarah paling rumit adalah Amir Syarifuddin. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia pada masa revolusi fisik dan memiliki peran penting dalam perjuangan diplomasi dan militer. Namun, Amir juga menjadi tokoh sentral dalam peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948 yang oleh banyak versi sejarah dianggap sebagai pengkhianatan PKI terhadap Republik. Ia kemudian dieksekusi bersama sejumlah pemimpin komunis lainnya. Karena peranannya dalam peristiwa itu, meskipun ia memiliki rekam jejak perjuangan yang kuat, Amir Syarifuddin tetap dijauhkan dari narasi kepahlawanan nasional. Ini memperlihatkan bahwa sejarah Indonesia pasca 1945 sangat dipengaruhi oleh pembacaan ideologis yang menyederhanakan konflik politik menjadi sekadar pilihan hitam putih, nasionalis versus komunis. Hogeng Iman Santoso, tokoh kepolisian yang dikenal sebagai simbol kejujuran dan integritas, juga belum diakui sebagai pahlawan nasional. Padahal, dalam konteks Indonesia yang dibelit oleh korupsi sistemik, sosok seperti Hogeng menjadi teladan yang langka. Namun, karena ia tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme dan lebih dikenal dalam kiprahnya setelah kemerdekaan, usulannya sering tertahan. Kriteria formal kepahlawanan yang masih terlalu kaku dan berorientasi pada masa perjuangan kemerdekaan menjadi penghalang bagi figur-figur moral seperti Hogeng untuk mendapat pengakuan yang layak secara nasional. Choi Hok-ji, aktivis mahasiswa yang memimpin gerakan anti-orde lama dan menginspirasi reformasi politik pada 1966, juga menjadi figur yang kerap diabaikan. Ia menulis jurnal harian yang kemudian menjadi buku terkenal, Catatan Seorang Demonstran. Gi dikenal sebagai sosok yang sangat idealis dan tak pernah tunduk pada kekuasaan manapun. Namun, karena ia terlalu kritis terhadap semua rezim dan tidak terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan, pengakuan terhadapnya masih sangat minim. Ia juga wafat dalam usia muda sebelum memiliki posisi formal dalam pemerintahan, sehingga kiprahnya sering dipandang sebelah mata oleh tim seleksi pahlawan. Abdul Halim, tokoh yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, serta pelopor dalam dunia kedokteran dan pendidikan, juga belum diakui sebagai pahlawan nasional. Ia adalah tokoh sipil yang berkontribusi besar dalam membangun sistem kesehatan nasional dan pendidikan pasca kemerdekaan. Namun, karena perjuangannya bersifat non-militer dan tidak terlibat dalam perlawanan bersenjata, namanya tenggelam di tengah glorifikasi tokoh-tokoh militer. Ini menunjukkan bahwa sistem pengakuan kepahlawanan Indonesia masih bias terhadap narasi heroik yang berorientasi pada perang fisik, bukan kontribusi intelektual dan sipil. Kasus KH Ahmad Sanusi juga menunjukkan betapa ulama yang berjuang secara politik dan spiritual bisa saja tidak mendapat tempat dalam daftar resmi pahlawan. Ahmad Sanusi adalah pendiri Persatuan Islam dan anggota BPUPKI yang aktif memperjuangkan dasar negara yang bermoral. Namun, karena afiliasi organisasinya dianggap kecil, pengaruhnya secara politik, dan karena ada dominasi tokoh-tokoh lain dari NU dan Muhammadiyah dalam sejarah resmi, ia belum diakui sebagai pahlawan nasional, meski sudah beberapa kali diusulkan. Pada akhirnya, wacana tentang siapa yang layak menjadi pahlawan nasional adalah soal kuasa atas sejarah. Negara memonopoli penentuan siapa yang boleh dikenang dan dijadikan simbol. Proses penetapan pahlawan tidak pernah netral. Ia selalu terkait dengan wacana politik, kepentingan kekuasaan, dan narasi resmi yang ingin dijaga. Tokoh-tokoh yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dominan atau pernah menantang kekuasaan kerap dipinggirkan dari narasi nasionalisme yang disusun oleh negara.
Bahkan ketika jasa mereka sangat besar, ketidaksesuaian ideologis atau keterlibatan dalam peristiwa-peristiwa kontroversial membuat mereka disingkirkan dari daftar pahlawan. Indonesia adalah negara dengan sejarah kompleks dan beragam. Pengakuan terhadap pahlawan semestinya juga mencerminkan keragaman jalur perjuangan, bukan hanya yang sesuai dengan satu narasi politik. Sudah saatnya bangsa ini membuka ruang lebih besar bagi peninjauan ulang terhadap siapa saja yang layak dikenang, tanpa terjebak dalam ketakutan ideologis atau romantisme yang sempit.